Kemudian Sayyidina Abbas menyeru, aina ashabus samura, wa wallahi la ka'anna atfatahum alayya hina sami'u sauti atfatul bagar ala auladiha. Dikatakan ketika ucapan Abbas mengatakan aina ashabus samura, itu suaranya diceritakan itu seperti terdengar suara sampai sehingga Sayyidina Abbas sendiri yang ngomong. Itu waktu saya teriak aina ashabus samura, itu beliau katakan seakan-akan suara saya ini terdengar oleh mereka semua seperti panggilan sapi lagi manggil anak-anaknya. Semua menjawab ya labbaik ya labbaik, semua menjawab. Jadi dalam peristiwa Hunain tersebut dengan psikologis tadi itu, perang berkecamuk, ada kepakan kaki kuda, ada kepakan kaki bagla, ada teriakan, ada benturan antara pedang dengan pedang, tapi kemudian suara Sayyidina Abbas tadi mampu menembus daripada berkecamuknya perang tersebut sehingga didengar oleh ashabu as-samurah tersebut, sehingga mereka mengatakan ya labbaik ya labbaik. Kemarin kita sudah ceritakan tentang lontaran batu itu ada beberapa kemungkinan peristiwa. Pertama, peristiwa perang Badar, itu sudah sama kita ceritakan. Dan kemungkinan kedua yaitu dari riwayat Sahih Muslim, yaitu dalam perang Hunain. Maka hari ini sebelum melanjutkan syarah Imam Al-Baijuri, kita akan bacakan riwayat kisah perang Hunain dari hadis Sahih Muslim. Qala Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, syahidtu Hunainan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Abbas ibni Abdul Muttalib. Beliau mengatakan syahidtu Hunainan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menjadi saksi dalam peristiwa perang yang dinamakan perang Hunain bersama junjungan kita Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dikala perang Hunain tersebut, falazimtu ana wa Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan saat perang Hunain itu aku bersama Abu Sufyan selalu nempel. Di mana posisi Nabi saat perang Hunain, di situ ada saya dan ada Abu Sufyan. Falam nufariqhu, dan kami berdua nih enggak pernah ninggalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baglatihil bayda, dan saat itu Nabi berperang perang Hunain berkendara baglah, yaitu perkawinan silang antara kuda dengan kedelai apa keledai? Hah? Kok tadi ada yang ngomong kedelai? Jadi kedelai apa keledai? Keledai. Jadi perkawinan silang tersebut menghasilkan baglah. Jadi tingginya tidak setinggi kuda, tapi tidak sependek keledai. Nah, berwarna putih. Jadi baglah yang dikendarai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna putih. Kemudian falamma altaqal jam'ani, ketika perang berkecamuk, beradu dua pasukan, pasukan Nabi dengan para sahabat dengan pasukan musuh kafir Quraisy saat itu. Ketika perang berkecamuk, wallal muslimuna mudbirin. Nah, ada sebagian detasemen atau satuan perang dalam perang Hunain itu dari kalangan kaum muslimin, ada yang sempat berbalik badan. Artinya wala al-muslimuna mudbirin, mereka entah karena beberapa hal mereka terpukul mundur.
Namun di sini terlihat bagaimana sosok Nabi sebagai seorang jenderal perang, sebagai seorang pemberani dengan mentalitas tinggi. Nabi tetap di atas baglahnya berhadapan dengan orang kafir Quraisy. Jadi saat pasukan kemudian mendapatkan pukulan yang cukup telak, kemudian sebagian pasukan ini mundur, tetapi Nabi tetap berdiri di atas baglahnya, tidak ikut mundur. Kemudian Sayyidina Abbas bercerita, wa ana akhidhun bilijami baglatihi sallallahu alaihi wasallam akufuha li alla tusri'. Kata Abbas yang tadi mengatakan, aku ini nggak pernah ninggalin, di mana ada Nabi di situ ada saya dengan Abu Sufyan. Ketika berkecamuk yang namanya kuda atau baglah, dia kan punya psikologis juga, ngelihat kondisi yang berkecamuk, kemudian ada efek daripada kuda atau baglah tersebut. Kayak contoh lah, kuda lagi tahu-tahu ada yang ngamuk, pasti kuda yang lain tuh minimal dia ada resah, ada efek kuda tersebut memberikan psikologis kuda tersebut merasa agak tidak nyaman. Nah, kata Abbas, aku pegang itu tali kekang baglah agar si baglah ini kemudian tidak panik. Sedangkan karena Nabi SAW memilih diri untuk tetap berdiri berhadapan dengan kafir Quraisy dalam perang Hunain tersebut. Kemudian wa Abu Sufyan akhidun birikabiha sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Sayyidina Abi Sufyan itu juga berada di sisi yang satunya lagi untuk memegang daripada pelana yang diduduki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dua orang ini enggak pernah meninggalkan Nabi dalam proses tersebut. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Abbas, "Hai Abbas, nadi ashabas samurah." Hai Abbas, kau panggil itu pasukan ashab as-samurah. Samurah itu adalah jenis pohon yang pohon itu akan menjadi tempat di mana terjadinya bai'atur ridwan. Jadi ada satu kelompok sahabat pasukan, yang pasukan ini duduknya jangan nyender, ngadep ke kiblat semua. Pasukan ini Nabi namakan ashabus samurah. Sayyidina Abbas diminta oleh Rasulullah panggil itu ashab samurah. Kemudian fanadal Abbas wa kana rajulan sayyita. Kenapa Sayyidina Abbas yang diminta? Karena Sayyidina Abbas ini punya suaranya lantang, suaranya besar, suaranya tinggi, sehingga suara ini diharapkan bisa terdengar oleh ashab samurah. Bayangin lagi perang berkecamuk, ada benturan pedang, ada kepakan kaki kuda. Kira-kira manggil orang susah apa gampang? Susah. Sehingga Nabi butuh sahabat yang punya suara lantang dan tinggi untuk memberikan seruan. Kemudian Sayyidina Abbas menyeru, "Aina ashabus samurah? Wa wallahi la ka'anna atfatahum alayya hina sami'u sawti atfatul bagar ala auladiha." Dikatakan ketika ucapan Abbas mengatakan aina ashabus samura, itu suaranya diceritakan itu seperti terdengar suara sampai sehingga Sayyidina Abbas sendiri yang ngomong, itu waktu saya teriak aina ashabus samura, itu beliau katakan seakan-akan suara saya ini terdengar oleh mereka semua seperti panggilan sapi lagi manggil anak-anaknya. Semua menjawab ya labbaik ya labbaik, semua menjawab. Jadi dalam peristiwa Hunain tersebut dengan psikologis tadi itu, perang berkecamuk, ada kepakan kaki kuda, ada kepakan kaki baglah, ada teriakan, ada benturan antara pedang dengan pedang, tapi kemudian suara Sayyidina Abbas tadi mampu menembus daripada berkecamuknya perang tersebut sehingga didengar oleh ashabu as-samurah tersebut, sehingga mereka mengatakan ya labbaik ya labbaik. Artinya apa?
di situ ada keajaiban lagi daripada bagaimana suara Sayyidina Abbas mampu didengar oleh para ashabus samarah. Ini tidak lain tidak bukan adalah karena keberkahan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kan ngikutin perintah Nabi. Nabi suruh panggil, Sayyidina Abbas nggak pakai protes. Rasulullah bagaimana nih nganggilnya nih? Ini mana bisa didengar? Enggak, Sayyidina Abbas sami'na wa ta'na, disuruh manggil, manggil. Nggak pakai mikir A, nggak pakai mikir B, denger nggak denger, dipahami nggak dipahami, nyampe nggak nyampe, nggak ada urusan. Diperintahkan oleh Nabi manggil, dia sami'na wa ata'na. Terjawablah faqtatalal qaumu, kembali merangsek untuk kembali berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa da'watu fil ansar, ya ma'syaral ansar. Kemudian kembali Nabi perintahkan Sayyidina Abbas panggil lagi kelompok dari kalangan Ansar. Jadi Nabi bagi itu detasemen, ada ashabus samarah, ada kelompok Ansar, yang setiap tim tadi regu-regu punya grup sendiri, punya pimpinan regu masing-masing yang punya tugas masing-masing. Perintah kedua Nabi, ya Abbas panggil lagi ashabul al-ansar, ya ma'syaral ansar, dipanggil ma'syaral ansar. Kemudian dipanggil lagi yang ketiga kepada Bani al-Harith ibn al-Khazraj, panggil lagi panggilan yang ketiga. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala baglatihi kal mutatawil ila gitalihim. Faqala sallallahu alaihi wasallam hadza hina hamiyal watis. Ketika sudah kumpul ashabus samarah, kumpul ashabul ansar, kumpul daripada Bani al-Harith ibn Khazraj, kemudian Nabi SAW mulai mengambil batu-bebatuan kerikil, farama biha wujuhal kuffar. Nabi lempar itu kerikil yang dari tangan Nabi SAW, thumma gal in hazamu wa rabbi Muhammad. Ketika Nabi lempar, Nabi mengatakan in hazamu wa rabbi Muhammad. Dengan lemparan tersebut maksudnya kalahlah mereka dengan keberkahan Tuhannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabtu anzur, kemudian Sayyidina Abbas cerita, fadhahabtu anzur, kemudian saya ngeliatin, fa idzal qitalu ala hayatihi fima ara fa wallahi ma huwa illa an ramahum bihasayatihi famaziltu ara haddahum kalilan wa amarahum mudabbirah. Ketika batu itu dilempar dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abbas, itu saya lihat itu perang berbalik, keadaannya menjadi berbalik. Demi Allah, kata Abbas, bahwasanya lemparan Nabi kepada mereka tersebut dengan batu-batu kerikil tersebut terus menerus menembus dari satu demi satu kafir Quraisy yang ada dalam perang Hunain tersebut, sampai mereka kocar-kacir, balik badan, kabur, meninggalkan medan tempur karena lemparan batu dari tangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Saya mau tanya, dalam peristiwa perang Hunain tersebut berarti lemparan Nabi biasa apa luar biasa? Biasa. Lihat bagaimana ketaatan sahabat Sayyidina Abbas yang diminta untuk manggil. Kira-kira saat itu sahabat taat atau tidak? Taat atau tidak? Lihat rahasia ketaatan ketika Sayyidina Abbas taat, yang didapat kemenangan atau kekalahan? Kemenangan atau kekalahan? Kemenangan. Di dalam ketaatan, di sana ada kemenangan. Walaupun kemenangan itu tampak atau tidak tampak, ketika dia telah taat dengan perintah pimpinannya. Kalau murid taat dengan gurunya, kalau murid taat dengan peraturannya, di dalam ketaatan itu ada kemenangan. Maka kebalikannya, di dalam kemaksiatan, di dalam pembangkangan, di situ ada kekalahan. Jadi santri yang taat bukan santri yang cemen, bukan. Santri yang tertib dengan aturan bukan santri yang cupu, bukan. Santri yang ikut tata tertib, taat dengan gurunya, taat dengan peraturan,
justru itu santri yang akan mendapatkan kemenangan. Dan sebaliknya, jika santri pembangkang melawan aturan, tidak ikut taat dengan perintah pondok, tidak taat dengan perintah guru, maka siap-siap menjemput kekalahan. Kira-kira santri mau menang apa mau kalah? Kira-kira santri Markas Syariah mau menang apa mau kalah? Kalau mau menang siap taat, siap tertib, siap lawan hawa nafsu, takbir. Jadi pandang, kalau saya ikutin kemauan saya kalah nih. Kalahnya bagaimana? Kalah ilmu nggak berkah. Ilmu nggak berkah, kalah apa menang? Kalah. Kalau kita dapat hukuman, kalah apa menang? Kalah. Kalau kita melanggar aturan, menang apa kalah? Kalah. Yang menang itu tertib, ikut aturan. Menangnya, rasa kemenangan bisa didapat saat itu juga atau di waktu yang akan datang. Kemenangan sudah diperoleh ketika seseorang itu taat dengan aturan, taat dengan guru, insya Allah. Makanya Sayyidina Abbas tuh nggak pakai tanya-tanya, nggak pakai mikir-mikir, mau masuk akal nggak masuk akal, mau nyaman nggak nyaman, enak apa nggak enak, pokoknya ini perintah, sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taat. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Nah, ini peristiwa kedua yang menceritakan bagaimana lemparan batu kerikil dari telapak tangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa, kekuatannya begitu dahsyat sehingga kekuatan tersebut menyebabkan pasukan musuh baik di perang Badar atau di perang Hunain kocar kacir kabur. Sebegitu pula lah bagaimana kaburnya syaitan dari tempat mencuri kabar langit diserupakan oleh Imam Al-Busiri.